Pas kecil, pernah dong pastinya dapat THR ataupun angpau. Biasanya tuh uangnya disetor ke mama biar aman. Kalau mau jajan, tinggal bilang. Tapi, duit nggak bakal keluar kalau nggak diizinin. Itu ibaratnya exchange terpusat alias checks. Kalau udah gede, lo megang dompet sendiri nih. Nah, bisa ambil duit lo tuh kapanpun yang lo mau. Nah, itu mirip sama DEX alias Decentralized Exchange. Tapi, dua-duanya tuh punya plus minus. Nah, plus minus ini tuh bakal kita jelasin di video ini, jadi stay tune sampai akhir ya. Hai, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi 101 alias Panduan Pemula. Di video kali ini kita bakal ngebahas perbedaan paling penting antara checks dan juga DEX. Biar lo tuh bisa tahu mana yang lebih cocok pakai yang serba praktis atau yang kasih lo kendali penuh. Nah, kasus FTX di 2022 jadi pelajaran mahal buat banyak orang. FTX itu adalah salah satu contoh exchange besar yang kelihatannya tuh aman, tapi tiba-tiba kok bangkrut. Nah, hasilnya dana pengguna tuh ikut keblokir, bahkan tuh hilang. Ini nunjukin satu hal penting, kalau lo pakai exchange terpusat atau checks kayak FTX, lo nggak pegang kendali penuh atas aset lo, semua dikontrol sama platformnya. Makanya tuh sekarang makin banyak orang yang mulai pindah ke exchange yang nggak terpusat alias DEX. Karena di DEX, lo tuh nggak ditip ke siapa-siapa, aset beneran ada di dompet pribadi lo dan cuman lo yang bisa akses. Tapi DEX atau Decentralized Exchange juga bukan tanpa resiko. Tampilannya tuh kadang ribet, banyak tombol aneh, dan kalau salah klik ya bisa rugi. Rugi dong. Setelah ngerti konsep dasar checks dan juga DEX, sekarang kita bahas satu hal yang penting. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas aset lo? Kalau lo pakai checks alias ada yang ngatur lo nih, semua aset lo tuh ada di bawah kendali si platform. Lo bisa ngeliat saldonya, trading juga gampang. Tapi sebenarnya lo nggak pegang langsung kunci ke dompetnya. Dan kalau platformnya lagi bermasalah, entah maintenance atau dibekukan, atau kayak kasusnya FTX nih, akses ke dana lo tuh bisa hilang gitu aja. Sebaliknya, kalau lo tuh pakai DEX, aset lo tuh langsung ada di dompet pribadi dan cuman lo tuh yang punya akses ke kunci private-nya. Artinya, gak ada orang lain termasuk platform yang bisa nyentuh dana lo. Mau transaksi kapanpun, ya udah tinggal klik aja. Bebas sih, tapi kebebasan itu ada harganya. Lupa seed phrase, aset lo hilang selamanya dan gak ada tempat buat komplain. Pakai checks itu kayak lo lagi nginep di hotel, ada yang jagain, listrik udah dibayarin, kamar bersih, tinggal masuk dan juga keluar. Tapi semua aturan tuh udah ditentuin sama pemiliknya. Dan kalau misalnya lo ngelanggar nih, bisa aja lo diusir tanpa sempat ngemas koper. Sementara DEX itu kayak tinggal di rumah sendiri. Lo bebas deh mau cat tembok warna ungu kek, bikin studio di dapur kek, atau misalnya nongkrong di atap tengah malam kek. Tapi lo juga yang harus jaga semuanya. Bocor ya benerin sendiri, listrik mati lo yang urus. Jadi lo lebih nyaman dikasih fasilitas atau lebih suka yang punya kendali penuh? Gak ada yang lebih baik sih. Oke, lo udah tahu kan bedanya siapa yang megang kendali? Sekarang kita bahas hal penting berikutnya. Kenapa beli token di checks dan juga DEX bisa beda hasilnya? Jawabannya, karena beda sistem likuiditas. Di checks, dana dan penggunanya udah banyak, sistemnya gede dan stabil. Lo beli token berapapun, harga biasanya tuh nggak akan berubah. Hasilnya, lo dapat token sesuai harga yang lo lihat di awal. Di DEX, dana likuiditasnya tuh datang dari pengguna. Jumlahnya tuh nggak selalu banyak. Kalau lo beli kebanyakan, harga bisa langsung naik waktu transaksi lo tuh lagi diproses. Akhirnya, token yang lo dapat jadi lebih sedikit dari yang lo kira. Nah, itu yang dinamain sama slippage. Bayangin lo lagi ikutan flash sale di e-commerce. Lo lihat ada barang harga Rp10.000, langsung buru-buru klik beli. Tapi pas transaksi kelar, lo tuh baru sadar ternyata tuh lo dapat harganya Rp30.000. Kenapa bisa gitu? Karena stok barang murahnya tuh udah habis di detik-detik lo check out. Sistem tuh tetap lanjutin transaksinya, tapi sisanya tuh dihitung pakai harga yang lebih mahal. Lo nggak batalin, lo tetap dapat barangnya, tapi nggak semurah yang lo kira. Nah, itu yang sering terjadi nih kalau misalnya di DEX pas lo beli token dalam jumlah gede tapi likuiditasnya tuh tipis. Harga token tuh bisa berubah waktu transaksi lo tuh masih diproses. Jadi kalau lo mau transaksi besar, stabil dan juga aman, checks sih lebih cocok ya. Tapi kalau misalnya lo tuh lagi nyari token baru yang belum masuk ke checks, DEX tuh bisa dicoba asal siap sama risiko harga yang bisa berubah mendadak. Sampai sini mungkin lo tuh mulai mikir ya, jadi gue tuh harus pilih yang mana, checks atau DEX? Jawabannya tergantung gaya main lo. Kalau lo tuh pengen yang praktis, tinggal klik dan semuanya udah tersedia dalam satu aplikasi, yaitu checks jawabannya. Apalagi sekarang tuh udah banyak checks atau centralized exchange legal di Indonesia yang udah terdaftar di Bapepti, kayak Indodax, Toko Kripto, atau Pintu. Lo bisa langsung beli aset kripto pakai rupiah, gak ribet urusan dompet ataupun jaringan. Dan kalau misalnya ada kendala teknis, minimal lo tuh bisa langsung hubungin customer service
service-nya. Selain itu, di checks, pajak transaksi, dan juga laporan lainnya udah diurus sama platform. Jadi, lo tuh nggak perlu pusing mikirin hal-hal administratif. Semua tuh udah dihitungin dan udah langsung masuk ke dalam total transaksi lo. Jadi, lo tinggal fokus trading aja tanpa harus mikir soal kewajiban pajak yang rumit. Tapi jangan lupa, kalau laporan pajaknya, ya tetap kalian harus sendiri yang ngurus. Tapi ya, lo nggak pegang kendali penuh ya atas aset lo. Dan di beberapa kasus, bisa aja lo tuh nggak bisa akses dana kalau platformnya lagi bermasalah atau kebijakannya tuh berubah. Nah, kalau lo tuh tipe suka yang ngulik, pengen pegang kendali penuh atas aset sendiri, dan nggak masalah sama tampilan yang agak teknis, DEX itu tuh bisa jadi pilihan lo. Di DEX itu, transaksi langsung dari dompet pribadi, nggak perlu KYC, nggak ada pihak ketiga, dan nggak ada juga yang bisa nahan dana lo. Dan lo tuh juga bisa swap kapanpun selama ngerti cara pakainya. Tapi di DEX itu, lo yang bertanggung jawab penuh termasuk soal pajak dan juga laporan transaksi. Karena nggak ada platform yang ngatur. Lo harus siap untuk urus sendiri laporan dan juga kewajiban pajak lo ke pemerintah. Ini bisa sedikit ribet sih kalau misalnya lo tuh nggak terbiasa. Apalagi kalau transaksi lo sering dan juga dalam jumlah yang besar. Token-token baru yang belum listing di checks juga biasanya pertama muncul di DEX. Jadi kalau lo tuh jago baca tren dan berani ambil resiko, DEX bisa jadi tempat lo cari peluang lebih awal. Dan sebenarnya sih nggak harus milih salah satu. Banyak juga yang pakai dua-duanya. Checks tuh buat beli utama dan simpan aset stabil. Nah, kalau DEX itu buat ekspor token-token baru dan belajar lebih dalam soal teknologi di baliknya. Di dunia kripto, nggak ada jalan yang 100% aman. Mau main di checks kayak ataupun di DEX, dua-duanya tuh punya kelebihan dan juga kekurangan. Yang penting bukan soal lo pilih yang mana, tapi seberapa ngerti lo soal apa yang lo pilih. Karena makin lo ngerti, makin kecil juga kemungkinan lo nyangkut ataupun rugi cuman gara-gara ikut-ikutan aja. Sebelum klik buy atau swap, coba tanya dulu ke diri sendiri, gue beneran ngerti nggak atau gue cuma numpang hype doang? Ingat, yang bikin rugi di kripto tuh bukan marketnya, tapi keputusan lo sendiri yang sering terlalu buru-buru, cuman karena takut ketinggalan. Gimana? Udah makin ngerti kan sama apa itu checks maupun DEX? Pada segmen panduan pemula ini, kalian mau belajar apa lagi nih? Coba share kalian lagi kepo sama apa di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel Koinvestasi dan juga follow semua sosial media kita ya. Karena di Koinvestasi semua bisa kripto. Bye!